pertama kita berkenalan dulu. Mungkin kamu juga udah tahu siapa saya di sini sebagai BK. Jadi di sini saya Andi Naomi selaku konselor ataupun BK yang menangani ataupun membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu buat itu secara maupun yang dapat dengan sesuatu. Jadi kamu bisa mengenai ini walaupun itu yang belum mengenal saya ini benar-benar oke baik. Jadi Alifa berarti belum sahur, udah sahur. Oh puasa, oke baik. Semangat puasanya ya. Jadi tadi pelajaran apa sebelumnya? PKN pelajaran gimana, senang atau enggak? Atau ada kesulitan? Enggak, kesulitan sih biasa. Enggak mau ada. Sebelumnya terima kasih ya sudah mau berhadir dan berkenan untuk datang ke ruang kelas ini. Baiklah, di sini kemarin itu ibu melihat bahwasanya dari hasil tes APG yang ibu berikan di sini nah itu ada menunjukkan indikasi dari Alifa itu mengalami permasalahan kesehatan, mungkin sedikit susah bergaul, sosial, atau mungkin ada alasan pribadi lah yang membuat kenapa Alifa susah untuk bergabung atau berhasil di sekolah di kelas khususnya. Jadi kita akan memasuki namanya layanan kelas individual. Nah, sebelum ibu memperkenalkan dijawab tentang layanan kelas individual ini, ada baiknya kita memulai doa terlebih dahulu untuk lebih memfokuskan diri kita di dalam layanan kelas itu. Berdoa untuk masing-masing. Jadi tadi yang seperti yang gue bilang, kita akan memasuki layanan kelas individual. Nah, jadi sebelumnya kamu udah pernah dapat layanan kelas individual belum? Udah, sama Selasa. Nah, sebelumnya sistematikanya seperti ini juga ya, terbuka dua atau lebih kaku lagi atau lebih santai? Santai aja. Jadi mungkin kamu juga pernah mendapatkan layanan dari sana. Jadi ini ibu jelaskan ulang aja layanan kelas individual itu apa. Jadi layanan kelas individual itu adalah layanan kelas yang diperuntukkan untuk satu individu untuk membantu individu ini mengatasi masalahnya dengan cara kerja sendiri. Karena di sini saya memakai teknik yang santai. Jadi saya fokuskan kamu dengan masalah kamu dan membantu untuk mencari atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebelumnya Bu Selasa ada ngomongin soal asas layanan kelas individual. Jadi ada asas. Oke. Jadi layanan kelas individual itu ada asas-asas. Ini ada asas keterbukaan. Jadi kami saya selalu melakukan keterbukaan yang ada dalam diri kamu terkait masalah yang kamu alami secara sukarela juga ada kesukarelaan dan ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi rahasia apapun ataupun bentuk cerita apapun permasalahan kamu yang ada di sini tidak akan saya sebarluaskan tanpa seizin kamu ataupun tanpa kami kendali. Baik, jika ada orang di sini tetap atas kesesuaian pendapat. Saya juga belajar dari awal. Jadi masuk ke masalah. Jadi kemarin saya lihat ada yang soal sosial. Itu kenapa? Di poin paling bawah itu ada kamu lebih senang permasalahan apa? Saya ada pilihan permasalahan sosial, permasalahan keluarga, permasalahan belajar, sama terus kamu nyekis bagian masalah sosial. Jadi
apa yang kamu rasain? Kenapa kamu merasa ada susah? Susah juga cocok sama orang Sebelumnya kalau ibu boleh tahu, kamu memang berasal dari daerah dan memang sekitar sini maksudnya. di daerah sini. Oh enggak, agak di Medan, Terus kamu mau milih sekolah ini karena kakaknya itu sekolah di orang berarti memang sedikit susah ya, kurang ada yang frekuensi gitu ya. Sebenarnya aku udah pernah coba ini untuk TV sudah membawa karena kalau dengan orang-orang cewek-cewek baru sama cewek itu kebanyakan cewek-cewek udah begitu suka menjadi yang saya bawa mungkin mereka merasa kayak ini kan ya berarti mungkin kamu kurang merasa tepat aja ya untuk mencari teman misalnya sini ada contoh membahas A sedangkan kamu itu bukan lagi yang bahas itu bahasanya nggak begitu umum. Kalau misalnya ada satu grup cewek-cewek sosial mereka pembahasannya itu agak condong personal dan nggak umum gitu, jadi kita nggak bisa keep up dengan apa yang mereka bicarakan. Selain di kelas mungkin di sekitar sekolah kamu ada berinteraksi dengan yang lain. Dulu ada teman saya dari SMP sampai sekarang, cuma karena dia udah punya kedekatan, jadi dia nggak main-main lagi. Biasanya kan udah datang ke rumah, dulu Oke. Kalau yang di luar dari kelas kamu misalnya kelas 11, kelas kamu kan F4 ya? Nah, sama F5, F3 paling karena kenal pas SMP. Nggak ada yang gimana. berarti kamu susah ya untuk mendapatkan teman yang sefrekuensi itu dunia. Sebenarnya nggak harus sefrekuensi, Tapi topiknya gitu yang general yang general umum. aja. Jadi kalau misalnya di kelas kamu lebih cenderung diam atau tetap berinteraksi. Ada interaksi sama teman-teman yang di kelas itu ada beberapa anak cewek yang memang tinggal saat itu Tapi kalau yang saya lihat juga apa ya membatasi diri juga ya karena kan kamu juga punya ini nggak kamu saya juga sempat latih kamu beberapa kali memang itu karena memang kamu yang mau membatasi diri atau karena tadi ya masalah kamu kita nggak nyambung atau kita yang kurang cocok dengan bahasa saya secara sulit dan membatasi diri. Tapi kan malah kalau saya diajak ngobrol sama yang itu yang tadi kayak Sofi, ya benar nanti sama Kayla, kalau misalnya diajak berinteraksi atau misalnya lagi istirahat ya ngobrol bareng aja biasa. Cuma kalau misalnya lagi pelajaran atau lagi ngapain ya berkawan biasa itu sih biasanya. Berarti kamu tetap masih ada yang sedikit cocok lah untuk Sedikit cocok. sedikit kan Sedikit. Sebelumnya di sekolah yang lama kamu juga ada pelajaran kayak gini atau baru kali ini sekolah ini Di sekolah yang lama itu kamu juga jika ini sebenarnya memang sih kedua kamu atau yang kamu yang kayak membatasi diri aja siapa orang yang maksudnya ya tapi menurut kamu dari dulu sengaja untuk ya udah susah dekat sama orang atau memang kamu yang harus jadi misalnya ada alasan-alasan tertentu alasan tertentu kan bisa saya karena ini saya tuh di rumah atau saya keluarga itu aku paling kecil dan lahirnya itu paling terlambat. Lahirnya lahir saya pas 20 tahun. Jadi saya kalau misalnya dari kecil main-main sama cowok atau kakak ya itu jadinya main-main sama orang dewasa. yang lebih dewasa Jadi teman-teman saya biasanya itu ya keluarga saya sendiri. Jadi saya bertemannya sama orang-orang yang kayak orang tua, sama tante saya, sama teman saya. Ini kadang-kadang susah berteman dengan ada orang yang banyak karena udah terlalu ini ya udah terlalu kebiasaan dari kecil juga dari tapi
Tapi menurut pandangan kamu sendiri, sifat kamu itu, sikap kamu itu sudah benar atau bukan benar, ini benar atau enggak, sudah bikin kamu nyaman atau enggak secara Nyaman, nyaman aja. nyaman aja. Kalau misalnya di kelas masih ada yang maksudnya kan namanya ini mungkin contohnya sama tapi nah karena selain dari kelas kamu pribadi yang kamu obat kamu tuh nggak mau membangun kamu masih kayak membantu sendiri untuk membantu orang lain. Misalnya mereka pernah kayak kamu nggak ada sih atau Kurang agak personal yang menurut saya hal-hal personal hidup saya itu nggak bisa diberikan begitu aja atau diceritakan begitu aja. Kadang nanya seperti itu dan ketika nggak dijawab mereka akan merasa kayak kenapa ngomong bla 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 dan mereka agak gimana ya agak pemikirannya agak pendek. Jadi kadang-kadang mereka kayak ngomongin orang lain, akhirnya ya pulang saya nggak gitu. berarti salah satunya juga karena ada karena kamu juga makin membatasi diri nih kayaknya emang kayaknya aku nggak juga ini aja tadi kamu bilang kalau mereka kan ada yang salah personal kayak merasa betulnya ada penolakan Sebenarnya kan secara penolakan besok-besok mereka tidak akan lagi penolakan serius ya jadi respon kamu pas mereka gitu nggak ada klarifikasi atau apapun yang harus berarti kamu juga belum pernah untuk secara gamblang membilangkan kalau misalnya apa yang bikin kamu nyaman yang bikin kamu nyaman saya secara bukan skill cuma kadang mereka kurang paham dalam artian mereka kalau misalnya saya katakan kenapa dan apa dan kenapa saya kamu bilang itu mereka saya nggak yakin mereka akan dengerin karena memang kan ada beberapa orang yang seperti itu karena mereka apa ya maksa atau nggak mau tapi mungkin dari pengalaman mereka juga belajar yang saya notice dari yang kamu ngomong ini kamu kan paham bahwasanya mereka tuh juga satu dari segi pemikiran itu juga setara ataupun belum sesuai karena ada hal yang mungkin bagi kamu itu hal yang besar mungkin bagi mereka itu hal yang kecil yang sepele yang ya macam nggak ada efeknya benar nggak ada dampaknya jadi menurut saya kamu juga cukup mempertimbangkan banyak hal dalam tapi yang perlu saya tegaskan tapi yang coba kamu mencoba ini kadang dari orang itu juga kamu bisa belajar atau justru dari orang juga mereka yang bisa belajar kita tuh kan bersosialisasi punya relasi itu kan justru bisa justru hadiah mereka saat justru mereka menurut saya kamu menentukan nyaman itu benar prioritas banget karena kamu di sekolah kamu punya tuntutan untuk menyelesaikan akademik kamu dan prestasi kamu dengan cara supaya ada kelasnya kemudian kamu juga bisa membantu kamu untuk lebih paham apa yang aku mau saya juga terus untuk komunikasi dan diri
untuk setelah ini kamu memang masih bisa komunikasi. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke zona yang belum bisa berani, menurut kamu itu bisa kan? Sekarang kan senang banget sih dalam artian sih ketemu, bergaul setiap hari kayak ngomong misalkan gitu apapun. Namun kalau misalnya interaksi kalau mereka ngomongin saya ya sama-sama gitu. Menurut saya paling dekat adalah kalau di pekerjaan itu kan masalah kerjasama dari segala macam itu kan harus profesional bisa aja ya mungkin saya bakal nunggu cuman pasti bisa Berarti kamu juga menyadari bahwa ada yang namanya bentuk keharusan, ada kan situasi yang harus kita untuk memang harus menghadapi orang-orang seperti itu, bukan justru menghindarinya, bukan justru untuk membatasi diri, itu memang harus. Karena memang kita nggak bisa memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan perilaku. Nah, jadi kalau yang saya tangkap memang kamu sudah sadar ataupun sekarang define, maksudnya si orang itu membatasi diri itu karena memang masalah terus coba terlebih karena punya perspektif dengan sendiri terkait mungkin ada sih pengen saya kenal sesi baik kalau memang sesi ini cukup mendukung kamu, misalnya kamu melakukan sesi ini sebelumnya kamu bisa juga dalam mereka dalam yang baik. Oke, karena ini sudah memasuki sesi akhir, saya ingin meminta kamu untuk memberikan refleksi dari apa yang kita sesi yang kita lakukan hari ini. Refleksinya itu ada berpikir, bersikap, bertindak, bertanggung jawab, dan masuk. Jadi yang pertama, apa yang kamu pikirkan setelah adanya sesi ini? Bagus, terus komunikatif. Tiga kata. Membantu. Semua apa yang dirasakan setelah sesi ini? Saatnya jam 7 mulai. Saya singkat pamungkas. It's time to begin 7 minutes. Kalau bertindak mungkin salah. Kamu jawab kamu menjawab setelah administrasi Oke, mungkin itu aja ya untuk sesi ini. Nanti sesi selanjutnya akan dilakukan kembali atau kalau misalnya kamu itu sesi tambahan nanti kita akan menyesuaikan dengan jadwal sebelum nanti sesi ini kalau ini kita berdoa dulu terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi kamu dalam kajian kali ini. Kamu cukup aktif dan juga komunikatif dan terbuka dengan permasalahan yang kamu alami. Semoga sesi counseling ini juga dapat memberikan pengaruh